menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Senang ketemu dengan saudara kembali tempat ini dan tema kita it's getting better, gitu ya. Menjadi lebih baik, makin lama makin baik. Ini 1 minggu menjelang Paskah, 3 hari sebelum pesta demokrasi yang besar di negara kita. Dan kita akan membahas, saya excited nih saudara nih ya, di Paskah pada tahun ini. Kita akan membahas, ini sambungan dari minggu lalu sebenarnya ayatnya. Ayat yang kita ambil adalah 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk saudara 2 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Boleh minta tolong ditampilkan? Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oh, ini ayatnya luar biasa nih. Ada beberapa pelajaran yang kita akan bahas dari ayat-ayat yang baru aja kita baca. Ini mohon maaf saudara, jadi saya agak cepat sedikit nih saudara ya, karena ada hal-hal yang memang kita mau dalamin gitu. Yang pertama adalah kita akan bicara soal pengharapan. Ini memang agak sedikit menyimpang, tapi karena ini satu hal yang penting, jadi saya akan bahas lintas saja masalah pengharapan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-12 ngomongnya kayak begini. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Lihat tuh ya, karena kami mempunyai pengharapan, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Harapan membuat seseorang bertindak. Pengharapan membuat kita bertindak. Dan bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, hope will make you very bold. Pengharapan akan membuat kamu menjadi orang yang sangat berani. Dasarnya simpel, pengharapan. Dan ini bukannya tanpa alasan, saudara. Dalam beberapa penelitian ditemukan, sebetulnya orang-orang yang memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri, sebenarnya bukan karena apa-apa nih. Banyak alasannya kalau mereka tadi ditanya, kenapa kamu bunuh diri? Karena saya ini terus gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu kesamaan nih di antara mereka semua. Orang yang melakukan bunuh diri biasanya karena putus asa. Asa itu harapan. Jadi kalau dibilang putus asa berarti dia nggak punya harapan. Ketika seseorang kehilangan harapan, mereka akan kehilangan kemauan untuk bertindak. Ketika seseorang kehilangan harapan, maka dia nggak akan punya kemauan untuk bergerak maju. Ini contoh lagi nih. Penelitiannya lainnya nih, misalnya gini, pengharapan itu justru membuat seseorang itu punya ide lebih banyak. Ini dibuktikan di penelitian di University College di Utrecht, Jerman. Rebecca Gores yang melakukan penelitian ini, dan dari partisipan yang mempunyai pengharapan ditemukan bahwa mereka lebih kreatif dibandingkan yang enggak. Pengharapan di dalam sekolah juga membuat seseorang itu jadi lebih pinter. Lihat tuh ya, ini pengharapan ini membuat seseorang itu sebenarnya lebih optimis dalam menghadapi hidup. Karena punya pengharapan.
Jadi kalau andai kata ada seseorang yang saudara ngelihat kelihatannya putus asa banget, kelihatannya kok kayaknya orang-orang gak mau bergerak maju, kayaknya mesti dikilik-kilik pengharapan ini. Kasih dia pengharapan maka orang itu akan bergerak maju. Tuh, ini sedikit selintas aja nih ngomongin soal pengharapan. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau dibicarain hari ini. Nah ini kita mau mulai nih. Kita mau ngebicarain soal progres sebenarnya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Karena tadi dibilangnya it's getting better, ini yang akan kita bahas. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pertanyaan saya, kemuliaan itu datangnya dari mana? Kalau berdasarkan ayat ini. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Ini baik-baik nih, pegang ini baik-baik. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Yang problemnya adalah seringkali kita nyari kemuliaan itu di tempat yang lain. Banyak orang anggap bahwa kalau andai kata saya punya banyak uang, maka saya semakin mulia. Kalau andai kata saya punya jabatan yang semakin tinggi, maka saya semakin mulia. Tapi sebenarnya yang benar tuh gak kayak begitu. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Malah ada yang ekstrim loh sebenarnya. Ini saya dengar nih, saya lupa cuma waktu itu siapa yang ngomong ke saya. Ada seorang teman paranormal katanya, seorang teman paranormal yang dia ngobrol-ngobrol sama temennya paranormal itu, terus ini paranormal ini susah datang diajakin ke gereja. Ayolah lu bertobatlah, datanglah ke gereja lah. Ngapain saya datang ke gereja? Orang pendetanya aja datang ke saya. Karena katanya pendetanya datang ke dia kenapa? Supaya hari Minggu pas lagi khotbah berwibawa. Punya kemuliaan, jadi berwibawa, narik. Gitu. Jadi mukanya diapain gitu ya, supaya lebih bersinar gitu kan ya. Padahal kan kasih baik clean aja ya enggak, putih. Jadi supaya saya sebut merek tuh salah, seharusnya baik clean bayar sama saya. Jadi supaya punya kemuliaan, dipandang orang enak, supaya kelihatan kayaknya mukanya teduh, nyaman gitu ya, kedukun. Padahal di sini dibilangnya kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi kalau andai kata saudara mau jadi orang yang mulia, saudara tahu sumbernya dari mana. Saudara tahu harus datang ke siapa sebenarnya. Datangnya harusnya datang ke Tuhan. Lanjut nih ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya dia, R-nya R gede. Berarti agen perubahannya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat seseorang menjadi mulia. Nih tempelin dulu nih di kepala kita nih. Perubahan, kemuliaan itu dimulai dari oknum yang namanya Roh Kudus. Pribadi yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat seseorang menjadi mulia. Ada akibatnya loh. Ketika seseorang memancarkan kemuliaan Tuhan yang berasal dari Roh Kudus itu, akibatnya adalah maka, gitu kata-katanya kan gitu kan. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Semakin lama memancarkan kemuliaan Tuhan, kita diubah semakin mirip dengan Tuhan. Semakin mirip dengan Tuhan. Dalam kemuliaannya semakin besar. Saya suka terjemahan King James Version sebenarnya. Dari ayat ini 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 versinya King James ngomongnya kayak begini. Are being changed into the same image from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Startnya itu dari kemuliaan loh. Dan digiring kepada kemuliaan yang berikutnya. Lihat nih, startnya bukan dari shame to glory. Tapi dari from glory to glory.
Nah, problemnya iblis berusaha untuk merusak pikiran kita dan bilang kayak begini, kamu tuh orangnya nggak layak sebenarnya. Kamu tuh orangnya banyak dosanya. Kita nih dituding, kita nih dituduh, seakan-akan kita akan belajar lebih lanjut nih nanti. Kita dituding, kita dituduh, sehingga kita nih nganggap bahwa diri saya nih rendah diri nih ya, bukan rendah hati nih. Padahal pergerakan Tuhan itu from glory, ngerubah from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya. Memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan saya suka ayat yang di atas itu ngomong gini, tapi gini nih, proses perubahan dari kemuliaan kepada kemuliaan, syaratnya ini. 2 Korintus yang ke-18 bilangnya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung. Saudara tahu dari mana orang lain ngelihat bahwa kita punya kemuliaan Tuhan? Mukanya kita nih gak berserubung. Dia ngomongnya kayak gitu. Kata-kata yang dipakai di King James Version, the glory of the Lord as in a mirror. Saudara tahu ya, kalau andai kata saudara ngaca, yang muncul siapa? Ini cerminan saudara. Kalau andai kata saudara ngaca yang muncul Teletubbies, nah itu heboh. Nah kita nih orang lain ngelihat Tuhan tuh modelnya kayak gitu. Ketika ngelihat kita, dia kayak orang itu kayak ngelihat cermin, kita tuh kayak memancarkan cerminnya Tuhan gitu. Kayak lagi ngaca ngelihat Tuhan gitu. Tapi ada syaratnya nih ya. Syaratnya tadi adalah muka kita harus tidak berserubung. Ini yang mau kita bahas lebih dalam. Kalau saudara ingin jadi orang yang mulia, dituntun oleh Tuhan dari kemuliaannya satu kepada kemuliaan yang berikutnya. Syaratnya cuma satu, muka kita tidak berserubung. Oleh karena itu, buka dulu topengmu. Oke, saya ngaku bahwa itu saya ngambil dari lagu Peter Pan. Buka dulu topengmu. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat ini sebenarnya Paulus merujuk di kisah di mana Musa turun setelah bertemu dengan Tuhan. Jadi setelah berbincang-bincang dengan Tuhan selama 40 hari di Gunung Sinai, Musa turun ke bawah, dan pada waktu Musa turun ke bawah, dia nggak sadar bahwa mukanya itu bersinar. Karena ngomong dengan Tuhan, jadi mukanya ini bersinar. Dan orang Israel nggak tahan ngelihat mukanya Musa karena bercahaya. Bersinar, kayak ada lampu neon kayaknya. Jadi mukanya bercahaya, dan supaya orang Israel nggak silau ngelihatnya, mukanya ditutup sama dia. Mukanya ditutup sama dia. Tapi Paulus punya penafsirannya berbeda ketika ngomong kayak begini. Ketika Musa melakukan itu, dia bukan cuma menutup supaya orang Israel nggak silau, tapi dia melakukan sesuatu hal yang lain. Karena kemuliaan yang dipancarkan oleh Musa semakin lama semakin pudar. Sehingga ketika dia hilang, dia masih tutup mukanya. Supaya orang lain nggak tahu bahwa dia nggak punya cahaya kemuliaan. Hilang cahaya kemuliaannya. Ditutup oleh selubung. Nah, Paulus ngomong kayak begini di dalam 2 Korintus, kita sebenarnya nggak boleh jangan kayak gitu. Maksudnya gimana? Kita seringkali juga menggunakan hal yang sama. Karena ketika kita kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah jatuh. Kita pakai topeng. Untuk menutup diri kita. Karena kita nggak mau orang lain ngelihat siapa saya. Kita tutupin ini. Bedanya, Musa pakai selubung untuk nutupin kemuliaan Tuhan yang hilang. Kita pakai topeng untuk nutupin kemuliaan Tuhan yang hilang. Nah sekarang topeng apa yang
yang kita pakai untuk menyembunyiin diri kita sendiri. Ini gini, jangan-jangan gini loh. Banyak orang Kristen yang ketika ditanya apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik aja, semuanya oke aja. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, dia lagi nyimpan kepahitan banyak banget. Tapi di dalam hatinya, dia lagi nyimpan masalah banyak banget. Tapi di dalam hatinya, dia lagi nyimpan amarah yang besar gitu. Tapi dia tutupin pakai topeng. Dia tutupin pakai topeng. Tapi problemnya gini, apakah Tuhan tertipu kalau andai kata kita maju ke hadapan Tuhan juga pakai topeng? Kita ini jadi seperti Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, kita ngumpet, terus kita tutup semua kesalahannya dengan pakai daun. Tapi kita bisa juga loh, kita melakukan apa yang Adam dan Hawa lakukan, kita tutup dosanya kita di hadapan Tuhan. Pakai topeng. Dari Senin sampai Sabtu, nipu orang. Di hari Minggu, nipu Tuhan. Yesaya 58, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 ngomongin orang Israel pakai topeng. Yesaya 58, 1-3. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sakakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang, ini Tuhan ngaku nih, setiap hari mereka mencari aku. Hebat kok. Setiap hari mereka mencari aku, berarti WPDA gak pernah bolong. Dan suka mengenal segala jalanku. Baca Alkitab nih. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Berarti orang Israel suka benar-benar baca Alkitab, ngedalamin Alkitab, jangan-jangan ikut seminar-seminar Alkitab. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Berarti nih suka itu kata yang dipakai itu, bentar saya contekan saya dulu nih. Kafets, kata yang dipakai suka itu kafets, artinya bergairah. Oh. Jadi kalau andai kata disuruh doa nih, datang mendekat menghadap Allah, wah mereka tuh bergairah gitu. Keren kan? Kayaknya lebih hebat dari sebagian besar dari kita. Mereka suka, tapi tanyanya mereka begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kayaknya ada yang salah lo berarti. Tuhan ngomong gini, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Lanjut. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Lihat terus ke bawah. Mereka, orang Israel, saya simpulin ini. Orang Israel ternyata pakai topeng. Buka dulu topeng. Datang kepada Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, melakukan tindakan dosa. Tapi sekaligus datang sama Tuhan. Ini kenyataannya. Nyari jalan Tuhan, belum tentu kenal Tuhan. Kenyataannya. Berpuasa dan suka mendekat kepada Tuhan bukan berarti kita ngalamin jamahan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Itu dua hal yang beda. Jangan dianggap bahwa saya rajin ke gereja loh tiap minggu, tapi berarti mengalami transformasi dalam hidup. Itu dua hal yang beda. Kejar
transformasinya, kejar hubungan dengan Tuhan yang betul-betul mengalami sentuhan Tuhan, bukan cuma sekedar datang. Ketika kita baca Alkitab, betul-betul baca Alkitab supaya kita mendapat jamahan Tuhan, bukan cuma sekedar pengen tahu. Kan itu dua hal yang berbeda. Karena pada akhirnya kalau cuma begitu doang, kita lagi pakai topeng. Dan hebohnya, kita jago banget tuh pakai topeng. Nih, satu contoh nih, ada video yang saya mau putar sama saudara. Bisa putar video yang Bele Nutita. Saya mau tanya sama saudara, cantik gak? Buat orang yang gak tahu, cantik loh. Dan suaranya mirip loh kayak wanita. Tapi pas dia buka topengnya, lihat tuh ya, bagaimana orang tuh bisa jago nyaru. Tapi problemnya gini, Tuhan tidak bisa memberkati kita yang palsu. Tuhan gak bisa memberkati kita yang palsu. Makanya ayatnya kan ngomongnya gini, saudara, tadi depannya susah jadi lupa. Kan ngomongnya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung. Saudara kalau memancarkan kemuliaan Tuhan, mukanya mesti gak boleh ada topengnya. Karena Tuhan gak bisa memberkati kita yang palsu. Lepasin topengnya. Jangan nyaru kalau di depan Tuhan tuh. Yang kedua, kalau yang tadi, yang pertama kenapa kita pakai topeng? Karena seringkali kita ada yang kita tutupin dari Tuhan. Yang kedua nih, kenapa kita pakai topeng? Kita pakai topeng kebanyakan karena comparison sih. Karena kita nih mau terlihat baik gitu di depan orang-orang. Nih ini seringkali, saudara punya akun Pinterest gak? Tahu Pinterest gak? Yang tahu Pinterest? Yang tahu Pinterest, suka ngeliat Pinterest ya. Saya kalau Pinterest tuh suka nyari kata-kata yang bagus gitu. Tapi di Pinterest suka ada kalau ide-ide kreatif gitu ya. Ide-ide kreatif dan foto-foto yang bagus banget kreatif. Dan ini coba ditiru oleh beberapa netizen sih misalnya. Dan ini adalah contohnya. Yang pertama, ada foto model yang bagus banget ya, dia lagi tiduran dan tuh ya. Ini kayak legenda putri salju yang sedang tidur. Oh, keren kan? Putri lagi tidur, bagus banget dibikin kayak begini dan ada seorang netizen yang coba niru. Dan hasilnya adalah, saya yakin kalau yang ini putri tidurnya si pangeran gak bakal bangunin. Next. Nah, ini ada foto dua anak, dan ini ada seorang ibu-ibu yang ngaku bahwa saya dan suami coba foto anak ini untuk kartu ucapan Natal, mau dikirim-kirim postcard ke beberapa teman-teman gitu. Dan ini kayaknya konsepnya oke, konsepnya bagus banget. Dan mereka coba foto anaknya modelnya seperti ini, dan hasilnya adalah gini. Next. Problemnya gini, kita coba niru gambar orang lain. Tapi jujur ya, Tuhan gak bisa ngubah kita menurut gambarnya kalau kita sibuk berusaha niru gambar orang lain. Karena kita mesti jadi diri kita sendiri loh. Saya gak mau kelihatan gemuk soalnya. Tapi ketika saya melakukan ini, Tuhan gak bisa memberkati saya loh. Oh, kurang wajahnya ya gak?
Tapi ketika kita melakukan ini, kita nggak lagi jadi diri sendiri. Saya nggak jadi diri saya sendiri loh. Saya nggak mau orang lain ngelihat siapa diri saya. Dan kalau tadi yang pertama bilang, Tuhan nggak bisa memberkati saya yang palsu. Dan sekarang, bagaimana caranya Tuhan mengubah diri saya? Kalau andai kata saya lagi berusaha niru orang lain. Kalau saya berusaha melakukan ini, saya nggak akan dirubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena saya sibuk membuat diri saya seperti orang lain, nggak seperti diri saya sendiri. Syaratnya nih ya, untuk dari kemuliaan kepada kemuliaan, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, syaratnya buka dulu topengmu. Lanjut, bentar. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15 ngomong kayak gini. Ini ada yang ketiga. Oh, saya lebih cepat ternyata. Yang ketiga. Kenapa kita pakai topeng? Tadi yang pertama, karena ada satu hal yang kita sembunyiin dari Tuhan. Yang kedua, karena kita sibuk pengen jadi mirip kayak orang lain. Yang ketiga, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15 ngomong gini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ini problem dengan orang Israel sebenarnya. Dan ketika Paulus mengungkit masalah ini, pelajaran yang kita ambil adalah begini, orang Israel tuh nggak bisa ngelihat kemuliaan Tuhan. Karena mereka ini terpesona dengan tanda kutip pesona Musa yang menyelubungi mukanya gitu lah. Dan akhirnya ada selubung nih ada selubung nih, seakan-akan seperti ada selubung di dalam kehidupan mereka gitu. Sehingga mereka nggak ngelihat gambarannya Kristus. Ini artinya gimana sih? Artinya sih bangsa Israel terjebak dengan romansa masa lalu, gitu. Kemuliaan masa lalu. Dan problemnya kita juga seringkali bisa terjebak loh dengan apa yang terjadi di masa lalu. Problemnya kan gini, kalau andai kata kita terjebak dengan masa lalu, kita terperangkap dengan masa lalu, kita nggak bisa ngelihat masa depan. Kalau kita jatuh cinta dengan apa yang kita punya dulu, kita nggak ngelihat apa yang kita punya sekarang. Nih, dulu ya, dulu saya punya ini, saya dulu mah orang kaya, rumahnya aja di sini, dulu mah, mobilnya aja ada banyak. Dulu saya punya ini, dulu tuh dia ngomongin dulu. Karena sekarang dia udah gak kayak gitu. Kalau begini, ketika kita fokus kepada yang dulu, dia kan gak pernah mengucap syukur atas apa yang dia punya sekarang. Di gereja juga kayak gitu kan. Tahu gak, Gesja Bethlehem dulu lebih kekeluargaan. Dulu kayaknya lebih hangat. Iya gak ada AC-nya soalnya. Dulu ngomongin yang dulu. Kalau andai kata kita banyak ngomongin yang dulu, kita gak akan ngelihat kegerakan Tuhan di hari ini. Yang lebih parah lagi adalah orang yang putus cinta, patah hati. Pacar saya yang dulu, pacaran 2 tahun, coba ngelupain dia 4 tahun. Dia punya ini, percaya deh, kalau andai kata yang dulu gak bisa move on dari yang dulu, ada cewek cakep di depan mata gak kelihatan. Jadi, kebanyakan kalau andai kata kita fokus di masa lalu, kata-kata tadi benar tuh. Kalau andai kata kita fokus di masa lalu, kita kayak nyuri dari masa depan.
Karena kita kan kehilangan kesempatan hari ini. Yang Tuhan kasih sekarang. Kita kan kehilangan kesempatan, kita gak akan pernah mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kasih hari ini. Dan Tuhan bisa membuat mujizat loh. Berdasarkan apa yang kita punya hari ini. Tapi problemnya adalah kita gak akan pernah bisa ngelihat mujizat Tuhan kalau yang hari ini aja kita gak pernah syukuri. Nasihat yang bagus tentang masa lalu adalah 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Ini kisah ketika Samuel patah hati sama Saul. Dia kecewa sama Saul. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini peristiwa ketika Samuel kayaknya sedih banget karena Saul yang sudah dia urapi sebagai raja gagal mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan itu membuat hati dia itu sedih banget gitu. Lalu pada satu waktu datanglah Tuhan kepada Samuel dan Tuhan ngomong kayak begini. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ya, ini pertanyaan Tuhan kepada Samuel bisa diaplikasiin juga loh kepada kita. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena hartamu yang udah lewat? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena A, karena B, karena C, karena D? Terus ngomong gini, bukankah aku punya rencana yang baru? Bukankah aku punya planning yang baru buat kamu? Bukankah aku punya rancangan yang indah buat kamu di masa depan? Berapa lama lagi sih engkau mikirin yang lalu? Berapa lama lagi sih kamu gak move on gitu? Yang lalu ya udah, itu adalah kejadian yang udah lalu, gak bakal bisa dirubah soalnya. Tapi berapa lama lagi engkau ada di masa lalu? Karena ketika engkau ada di masa lalu, contohnya nih Samuel ini. Kalau Samuel tetap memegang Saul, dia gak akan pernah pergi-pergi untuk mengurapi Daud. Makanya Tuhan ngomong, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Lalu Tuhan minta dia bergerak dan bertindak. Isi tabung tandukmu pergi kepada anak Isai. Karena aku mau ada satu orang yang jadi raja menggantikan Saul. Berarti Tuhan punya planning, punya rencana yang baru. Ada berkat yang baru. Dan kita harus bertindak untuk menyongsong yang baru. Sebagaimana Tuhan minta kepada Samuel untuk melakukan itu. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi engkau berduka cita karena sesuatu yang udah lewat? Dan ini problemnya. Ketika seseorang terikat dengan masa lalu, dia gak bisa ngelihat pergerakan Tuhan di masa ini. Dan Roh Kudus gak akan bisa memerdekakan dia. Gak bisa memberkati dia. Karena dia gak bisa melihat kemuliaan Kristus sekarang. Dan gak bisa ngelihat kegerakan Tuhan hari ini. Karena sibuk ngeliatin masa lalu. Terikat dengan orang-orang, terikat dengan kejayaan masa lalu, terikat dengan kesalahan masa lalu. Ada orang juga terikat dengan kesalahan masa lalu soalnya. Dosa yang diperbuat di masa lalu terlalu menghantui. Kebenarannya adalah ketika kita pakai topeng, ada serubung sehingga kita gak bisa ngelihat Tuhan. Ketika kita pakai topeng, pandangan tentang Tuhan kabur. Ketika kita pakai topeng, kita gak bisa ngelihat Tuhan seperti Tuhan. Karena itu yang dialami oleh orang Israel. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan kepada seseorang yang pakai topeng? 2 Korintus 3 ayat 14, 16, 17 ngomong gini. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Tetapi, saya suka banget ya. Tetapi, apabila hati seseorang
berbalik kepada Tuhan. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung ini akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan didapat. Kalau andai kata kita ngelepasin topeng. Satu hal yang dilakukan Tuhan ketika seseorang berbalik adalah mengambil selubung. Itu hal pertama tuh yang Tuhan lakukan. Karena itu gini, ketika Tuhan menyentuh kehidupan seseorang, kadangkala yang terjadi bukannya orang tersebut berubah, bukan. Tetapi ketika Tuhan menyentuh kehidupan seseorang, yang terjadi seringkali adalah topengnya jatuh. Karena ini loh yang Tuhan lakukan. Tuhan mau memerdekakan orang. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, ketika datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita bisa datang dengan Tuhan dengan merdeka dan bilang, Tuhan, di hadapan Engkau, aku gak mau pakai topeng. Aku adalah orang yang berdosa. Aku nyimpan dendam. Aduh Tuhan, aku melakukan banyak kesalahan di masa lalu dan aku nggak tahu nih, kenapa kok itu menghantui aku ya sampai sekarang ya. Tuhan, kayaknya kenapa ya aku kok selalu terbayang kok aku nggak bisa mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kasih pada hari ini. Jujur sama Tuhan, bilang sama Tuhan, nggak usah pakai topeng. Karena Tuhan mau kita jadi orang yang merdeka. Ketika berhubungan dengan Tuhan, makanya ada lagu yang ngomong kayak gini. Bertemu muka dengan muka. Tuh benar tuh. Karena Tuhan mau ketemu kita muka dengan muka, bukan muka dengan topeng. Ketika berhadapan dengan Tuhan, tinggalin topengnya. Lepasin topengnya dan Tuhan mau berhadapan muka dengan kita. Perubahan terjadi ketika kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Jujur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tinggalin topengnya. Dan pada saat itu, ketika kita meninggalkan selubung yang menutupi kita, Roh Kudus akan tarik tuh selubung. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Roh Kudus akan menarik tuh selubung. Tuhan akan menarik topeng kita. Dan pada saat itu, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Yang berasal dari kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus. Roh Allah mengubahkan kehidupan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi yang pertama kali dilakukan simple. Jujur di hadapan Tuhan. Buka topengnya. Jadilah diri kita sendiri. Karena Tuhan gak bisa memberkati kita yang palsu. Tuhan gak bisa nyembuhin kita yang palsu. Dan Tuhan gak bisa memberkati kita kalau andai kata kita pakai topeng. Doa saya pada hari ini adalah Tuhan menjamah saudara di balik topeng saudara. Dan mengubah kehidupan kita. Melepaskan topeng itu. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri.